Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ba'du. Pelajaran kita malam ini adalah akidah. Masih di muqaddimah, yaitu penjelasan beliau 3 perkara yang wajib diketahui setiap muslim dan wajib untuk diamalkan. Yang pertama, bahwa Allah yang telah menciptakan diri kita dan telah memberi rizki pada kita, tetapi Allah tidak membiarkan kita begitu saja. Allah SWT mengutus Rasulnya, barang siapa yang mentaati dia masuk surga, dan yang maksiat kepada Rasul dia masuk neraka. Berikutnya kata beliau, as-saniyatu, yang kedua, annallaha, sesungguhnya Allah, la yarda an yusraka ma'ahu ahadun. Allah itu tidak ridha kalau Allah itu disekutukan dengan seseorang. Fi ibadatihi, di dalam beribadah kepada Allah. La malakun muqarrabun, apakah Allah disekutukan dengan malaikat yang dekat? Wala nabiyyun mursalun, demikian juga tidak disekutukan dengan nabi yang diutus. Wa dalilu, dalilnya qauluhu ta'ala, annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, maka jangan kamu menyeru atau berdoa bersama Allah dengan sesuatu. Nomor 2 itu syarahnya ini. Al-mas'alatu tsaniyah, yaitu masalah kedua, mimma yajibu alaina ilmuhu, sesuatu yang wajib kita ketahui, annallah subhanahu wa ta'ala la yarda an yusraka ma'hu fi ibadatihi ahadun. Allah tidak ridha disekutukan dengan seseorang di dalam beribadah kepada Allah. Bal huwa wahdahu al-mustahiqu, karena Allah sendiri yang berhak lil ibadati, untuk diibadahi, dan selainnya tidak mempunyai hak. Wadalilu dzalika, dalil bahwa hanya Allah yang berhak diibadahi, ma dzakarahu al-muallifu rahimahullah, yaitu ayat yang disebutkan oleh mu'allif penulis kitab. Fi qaulihi ta'ala wa annal masajida lillah, yaitu firman Allah, sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahadan, maka jangan kau menyeru bersama Allah dengan sesuatu. Fanahallahu ta'ala, maka Allah melarang di ayat ini, an yad'ul insanu, Allah melarang manusia berdoa ma'allahi ahadan, bersama Allah itu seseorang, disertakan dengan seseorang. Wallahu la yanha, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melarang, an syai'in, sesuatu, illa wa huwa la yarda, kecuali karena Allah tidak meridhoinya Subhanahu wa ta'ala. Semua yang dilarang, yang tidak diridhoi, dilarang. Atau semua larangan Allah itu karena Allah tidak meridhoi. Wa qala Allahu azza wa jalla, seperti firman Allah, in takfuru, kalau kalian kufur, fa innallaha ghaniyyun ankum, Allah itu maha kaya dari kalian. Wala yarda, Allah tidak ridha,
li'ibadihi terhadap hambanya al-kufra kufur. Lawan daripada kufur adalah syukur. Wa in tashkuru yardahu lakum. Tapi kalau kalian bersyukur, nah lawan dari syukur adalah kufur ya. Tidak mensyukuri nikmat itu disebut apa? Kufur nikmat. Nah, kufur itu tidak selalu keluar dari Islam. Ada istilah kufrun duna kufrin. Kufur, kekufuran yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Seperti tadi, orang yang tidak menggunakan nikmat Allah untuk di jalan yang Allah ridhoi, itu disebut kufur nikmat. Karena Allah memberikan nikmatan itu untuk disyukuri. Disyukuri itu digunakan dalam perkara yang diridhoi oleh Allah. Kalau seseorang menggunakan nikmat Allah bukan di jalan yang diridhoi, itu disebut apa? Kufur nikmat. Nah, misalnya menggunakan mata untuk melihat perkara yang haram, menggunakan telinga mendengarkan sesuatu yang haram. Nah, maka itu namanya kufur nikmat. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, itu Allah akan menambah. Tapi kalau wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur, azab Allah itu sangat keras. Nah, wa qala ta'ala juga firman-Nya, fa in tardau anhum fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasikin. Kalau kalian ridho tentang mereka, maka Allah tidak meridhoi. Allah tidak meridhoi kaum yang fasik. Fasik artinya keluar dari ketaatan. Ada yang sampai kufur, ada yang maksiat. Fal kufru wasyirku, maka kekufuran dan kesyirikan la yardahu Allah subhanahu wa ta'ala. Perbuatan, amalan yang tidak diridhoi oleh Allah. Bal innama arsalar rusula. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul. Wa anzalal kutuba. Allah menurunkan kitab-kitab. Limuharabatil kufri wasyirki. Dalam rangka untuk memerangi kekufuran dan kesyirikan. Tujuan Allah menurunkan kitab. Tujuan Allah mengutus para rasul. Untuk apa? Memerangi kekufuran dan memerangi kesyirikan. Memerangi kekufuran untuk diarahkan agar hamba Allah itu bersyukur. Memerangi kesyirikan agar manusia itu apa? Mentauhidkan Allah. Wal qada'u 'alaihima. Dan Allah mengutus Rasul dan menurunkan kitab untuk memutusi, menghukumi mereka. Siapa orang yang kufur, bagaimana orang syirik. Kalau Allah Ta'ala, Allah mengatakan, wa qatiluhum. Apa artinya? Perangi mereka. Hatta la takuna fitnatun, sampai tidak ada fitnah. Wa yakunu dinu kulluhu lillah. Sampai agama itu hanya satu, yaitu agama yang diridhoi oleh Allah saja. Itu apa? Islam. Wa idza kana Allahu la yarda bil kufri wasyirki. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak meridhoi kekufuran dan kesyirikan, fa innal wajiba 'alal mu'min, maka yang wajib bagi setiap mukmin an la yarda bihima. Maka seorang mukmin tidak boleh apa? Meridhoi. Nah, misalnya ada orang datang bawa lembaran untuk tanda tangan. Tanda tangan apa ini, Pak? Mau bikin gereja. Nah, boleh nggak? Nggak boleh, haram. Nah, atau mau bikin pura. Nah, itu tidak boleh. Gereja saja tidak boleh. Nah,
Li'annal mu'mina karena mukmin, sifat orang beriman, ridhohu keridoannya, wa ghadabuhu dan kemarahannya, tabi'un ridallah wa ghadabuhu, mengikuti keridhaan Allah dan kemurkaan Allah. Nah, sehingga keridhaan orang itu termasuk ibadah. Kemarahan orang mukmin termasuk ibadah. Rasulullah bersabda, "Man ahabba lillah wa man abghadha lillah wa man alillah wa a'ta lillah wa man alillah faqad istakmalal iman." Nah, orang mukmin seperti itu, mengikut kepada keridhaan Allah. Di dalam kita meridhoi, di dalam kita membenci. Fayagdibu, maka orang mukmin itu membenci lima yaghdibullah, apa-apa yang dibenci oleh Allah. Wa yarda, dan orang mukmin itu meridhoi bima yardahullahu azza wa jalla, sesuatu yang diridhoi oleh Allah azza wa jalla. Wa kadzalika idza kana Allahu la yardal kufra, demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala tidak meridhai kekufuran, wala syirka dan kesyirikan, fa innahu la yaliqu bil mu'minin, maka tidak pantas bagi orang beriman an yarda bihima, meridai keduanya. Apa itu? Syirik, kufur dan kesyirikan. Nah, tidak boleh kita ridho, senang ada gereja di sampingnya, lihat orang-orang kafir lewat di dalamnya, ridho, senang. Tidak boleh. Nah, harus apa? Benci, karena mereka itu makhluk-makhluk yang dibenci oleh Allah. Kalau kita mencintai mereka, itu kesalahan. Tidak boleh kita mencintai mereka. Nah, berarti kita mencintai orang yang dibenci Allah, orang yang dimurkai oleh Allah, orang yang diancam kekal di neraka. Siapa itu? Orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Wasyirku amruhu khatirun, kesyirikan itu perkaranya sangat berbahaya. Qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, sesungguhnya Allah tidak mengampuni kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah, innahu man yusyrik billah, bahwa barang siapa yang menyekutukan Allah, faqad harramallahu alaihi jannah, sungguh Allah mengharamkan baginya surga. Haram surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidzalimin min ansar, orang-orang yang syirik tidak mendapat pertolongan. Wa qala an-nabiy alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man laqiyallahu la yusyriku bihi syai'an dakhala jannah, barang siapa yang berjumpa dengan Allah dengan tidak menyekutukan dengan sesuatu, dia masuk surga. Walaupun bawa dosa sebesar langit dan bumi, ya, asalkan tidak syirik. Nah, dosanya gimana? Ya kalau nggak diampuni, ya dibersihkan dulu di neraka. Tapi Allah berjanji untuk mengampuni barang siapa yang menghadap Allah tanpa dosa syirik. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar, tapi barang siapa menjumpai Allah kondisi syirik, maka dia pasti masuk neraka. Nah, itu yang kedua. Apa yang kedua? Kedua tadi bahwa Allah tidak meridhai kesyirikan. Yang ketiga, masalah ketiga,
As-sadisatu annaman atau ar-rasulah, bahwa barang siapa yang mentaati Rasul, wa wahhadallaha, dan mentauhidkan Allah, la yajuzu lahu muwalatu man hadallah wa rasulahu. Tidak boleh dia mencintai orang yang memusuhi Allah dan memusuhi Rasulnya. Walau kana aqraba qaribin, walaupun dia orang terdekat. Wa dalilu, dalilnya qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah surat Mujadilah ayat 22, la tajidu qauman, engkau tidak akan mendapati suatu kaum, yu'minuna billahi wal yawmil akhir, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwaduna man hadallahu wa rasulahu, engkau tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir mencintai orang yang memusuhi Allah dan memusuhi Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, walaupun mereka itu bapak-bapak mereka, bisa jadi dia bermusuhan dengan bapaknya. Karena bapaknya apa? Memusuhi Allah dan Rasulnya. Au abna'ahum, atau anak-anak mereka. Ini bapaknya, anaknya dimusuhi. Gara-gara anaknya memusuhi Allah dan Rasulnya. Au ikhwanahum, atau saudaranya. Au asyiratahum, atau keluarganya. Boleh, seperti ini boleh. Ini kan pujian dari Allah ya. Bagi siapa? Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka tidak mencintai, bahkan memusuhi orang yang dimusuhi Allah. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka ini walaupun sikapnya keras kepada bapaknya, anak-anaknya, keluarganya, saudaranya, kata Allah, mereka itu yang telah Allah kuatkan keimanan. Wa ayyadahum, dan Allah bela keimanannya, Allah kokohkan keimanannya biruhim min, dengan pertolongan Allah. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, dan mereka akan dimasukkan ke surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Mereka kekal di surga. Padahal ini sikapnya keras kayak gini ya, memusuhi. Tapi yang dimusuhi siapa? Orang yang memusuhi Allah, walaupun itu bapaknya, anak-anaknya, saudaranya, keluarganya. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah meridhai mereka dan mereka ridho kepada Allah. Ulaika hizbullah, mereka itu adalah hizbullah. Apa istilahnya nih? Tentara Allah ya, golongan Allah. Ala inna hizballah humul muflihun. Ketahuilah hanya golongan Allah, mereka itulah orang yang berbahagia. Nah. Ini ya. Al-mas'alatu sadisatu, masalah ketiga. Mimma yajibu alaina ilmuhu, sesuatu yang wajib kita ketahui, al-wala'u wal-bara'. Jadi ini ayat tadi surat Mujadilah ayat 22 menerangkan tentang wala' dan bara'. Wala' itu mencintai atau loyal, bara' itu berlepas diri dan membencinya. Wal wala wal bara', wala dan bara', aslun azimun, itu dasar yang besar di dalam Islam. Ja'at fihi an-nususu al-katsiratu, disebutkan dalam banyak nas,
Kalau Allah Ta'ala diantaranya di samping tadi di atas, ya, di samping surat Mujadilah, di surat Ali Imran Allah katakan, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu bitonatan min dunikum. Jangan kalian menjadikan bitona. Bitona ini bawahan kalian. Kalau Pak RT sekretaris, nah, atau bawahannya. Kita lihat terjemahnya ya. Ali Imran 118. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil teman. Bitona itu teman. Nah, atau orang-orang dekat. Ini teman kepercayaan. Teman kepercayaan ini orang dekat yang dampingi. Kalau penguasa, ya kanan kirinya atau stafnya, itu namanya kepercayaannya. Dari orang-orang di luar kalian, di luar kalangan agamamu. Nah, nggak boleh Pak RT milih bendahara orang kafir sebagai kepercayaannya. Itu tidak boleh. Karena mereka, orang kafir itu, tidak henti-hentinya mendatangkan kemudaratan bagimu. Mereka menginginkan apa yang menyusahkanmu. Ingin kalau atasannya itu susah. Sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang mereka sembunyikan dalam hati lebih besar lagi. Sungguh kami telah menerangkan kepadamu ayat-ayat kami jika kamu berpikir. Jadi ayat ini melarang orang yang beriman ini kan, ya ayyuhalladzina amanu, ya orang-orang yang beriman. Tidak boleh menjadikan bitonah orang kepercayaan. Kalau presiden itu menteri, ya ngangkat menteri orang kafir, nggak boleh, dosa. Nah, jadi kalau Yahya Islam jadi presiden, nggak boleh ngangkat menteri orang kafir ya. Menghayal aja enggak. Wa qala ta'ala, juga di ayat lain Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Kalau ada ayat diawali ya ayyuhalladzina amanu itu mesti setelahnya itu larangan atau perintah. Kalau tadi larangan, ini juga kan, la tattahidul yahuda wan nasara auliya. Jangan kau menjadikan Yahudi dan Nasara itu kecintaan. Kamu cintai jadi pendampingnya, jadi asisten. Ba'duhum awliya ubat. Masing-masing mereka punya kecintaan sendiri-sendiri. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Ini keras sekali ayat ini. Coba kita lihat Al-Maidah. Ya. Al-Maidah ayat 51. Kita lihat artinya ini. Wahai orang-orang yang beriman,
Janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia, sebagaimana mereka menjadikan teman setia bagi sebagian yang lain. Siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sungguhnya dia termasuk golongan mereka. Ngeri kan? Kalau kamu jadikan mereka orang kepercayaan, ya kamu golongan mereka. Kalau di hadisnya gimana itu? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, ya. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi mereka dihukumi zalim oleh Allah. Nah, di surat lain, di ayat lain Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina ta'udzunakum huzwan wa la'iban minal ladzina utul kitab min qablikum wal kuffara awliya'a wattaqullaha in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan orang-orang yang menjadikan agama kalian itu main-main, sedak huruf dari kalangan ahli kitab sebelum kalian dan orang-orang kafir. Jangan kau jadikan teman. Takutlah kepada Allah jika kalian beriman. Kembali ke surah Al-Maidah ayat 50 berapa? 7. Nah, ini juga sama, keras sekali firman Allah, tegas. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang yang menjadikan agamamu bahan ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab suci sebelummu, yaitu Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang kafir lainnya sebagai teman setiamu. Nah, orang mukmin itu tidak akan gandengan sana sini, ngopi ke sana sini bersama orang kafir, jadi asistennya, nah, jadi kepercayaannya, jadi orang dekatnya, nah, jadi pembantunya. Wallahu a'lam bishawab. Banyak masih ayat-ayat yang beliau bawa yang menerangkan tentang wala dan baro. Apa itu wala dan baro? Wala itu kecintaan, baro berlepas diri. Jadi kita ini oleh Allah diberi sifat mencintai, membenci. Kemudian diatur oleh Allah siapa yang harus dicintai dan siapa yang harus dibenci, siapa yang harus dibela, siapa yang harus dimusuhi. Nah, kalau dengan ini kita enak, kita tidak akan mencintai orang yang dimurkai Allah, ahli bid'ah. Nah, orang yang menyelisih sunnah, karena menyelisih sunnah itu termasuk menentang Allah dan menentang Rasulnya. Dan insyaallah akan dibahas lebih jauh nanti pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ini menambah iman kita, menambah takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla, menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi sebab kita diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla, dan menjadi sebab kita diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.